Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Saja. Sebelum lanjut ke cerita, tulis salawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Di balik senyuman ramah dan gerobak cendol tua yang berderit, siapa sangka lelaki renta itu menyimpan masa lalu yang telah dikubur dalam-dalam. Namanya Pak Maun Salim, penjual cendol keliling yang sehari-hari menyusuri kampung dengan langkah pelan. Tapi tak ada yang tahu bahwa dulunya ia adalah murid langsung Kiai Rojak, ulama sakti dari Cirebon, pemilik ilmu tinggi yang ditakuti para dukun. Ketika seorang gadis bernama Amanda tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab, tubuhnya mengering, matanya kosong, dan semua dokter menyerah, satu-satunya harapan datang justru dari orang yang tak terduga. Karena malam itu, ilmu yang telah lama tersegel akhirnya dibuka kembali. Di tengah kampung Mekarsari yang terletak di pinggiran kota Serang, Banten, ada seorang lelaki tua penjual cendol keliling yang selalu ditunggu warga tiap siang hari. Namanya Pak Maun Salim. Usianya mungkin sudah lewat 65 tahun. Tapi geraknya masih lincah. Ia menuntun gerobak cendol hijau tuanya yang sudah mulai karatan, menyusuri jalan tanah dengan langkah mantap. Suara senduk logam dan es batu di dalam termos besar kerap mengundang anak-anak kecil berlarian ke pinggir jalan. "Assalamualaikum Bu Siti, cendol satu ya," serunya sambil tersenyum. Warga mengenalnya sebagai sosok bersahaja, sederhana, tidak banyak bicara. Ia tinggal di rumah kecil berdinding bambu di ujung kampung, sendirian, tanpa istri atau anak. Tak ada yang benar-benar tahu asal-usulnya, selain bahwa ia pindah ke kampung itu hampir 10 tahun lalu. Ia tak pernah ikut arisan RT, tak pernah ikut ronda, tapi selalu rajin bersih-bersih masjid tiap subuh. Hari itu, matahari di atas kampung Mekarsari terasa lebih terik dari biasanya. Pak Maun menuntun gerobaknya pelan, keringat membasahi punggung bajunya yang telah memudar warnanya. Saat ia melewati sebuah rumah besar di ujung gang buntu, rumah keluarga Hartono yang dikenal berada dan tertutup, ia memperlambat langkah. Rumah itu sudah 2 minggu lebih tak ada suara. Biasanya, Amanda, putri semata wayang keluarga itu, selalu menyapa ramah dari balkon atas, meminta 2 bungkus cendol dingin. Tapi kali ini tak ada suara, tak ada sapaan, hanya kesunyian yang mencekam. Pak Maun menghentikan gerobaknya. Ia diam, lalu entah kenapa ia berseru, "Cendol Bu, seger, manis, atem di tenggorokan." Beberapa detik tak ada jawaban, tapi tiba-tiba pintu rumah itu terbuka perlahan. Seorang wanita tua dengan kerudung lusuh dan langkah pincang muncul. Wajahnya tampak cemas, matanya sembab. Itu Mbak Lastri, pembantu rumah itu sejak lama. "Satu aja Pak Maun, buat Bu Hartono ya," suaranya bergetar. Pak Maun mengangguk. Tapi saat ia menoleh ke dalam rumah, matanya sekilas mencangkap sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di ruang tamu yang remang-remang, berbaring seorang gadis muda di atas dipan kayu. Rambutnya kusut, matanya kosong, tubuhnya kurus kering seperti tinggal tulang. Bukan luka fisik yang tampak, tapi sesuatu yang lebih menyeramkan, yaitu warna kulitnya yang menghitam tidak merata seperti luka bakar dari dalam tubuh. Itu Amanda. Pak Maun hampir menjatuhkan sendoknya, bukan karena jijik atau takut, tapi karena indera keenam yang sudah lama ia segel dalam dirinya, kini terbuka paksa. Ia mencium aroma yang sangat ia kenali, aroma santet. Sambil membuat cendol, tangannya sedikit gemetar. "Udah lama ya rumah ini sepi, Mbak." Mbak Lastri mengangguk lirih. "Amanda sakit, sudah 3 minggu ini. Nggak ada yang tahu kenapa. Makan nggak mau, minum muntah. Kata dokter nggak ada penyakit, tapi makin lama makin kurus." "Pernah bawa ke orang pintar?" tanya Pak Maun pelan, mencoba hati-hati. Balastri menoleh cepat. "Hus, Pak Hartono nggak percaya hal begituan.
Dia bilang ini cobaan. Tapi saya lihat sendiri tiap malam Amanda ngigo, teriak minta tolong. Kadang matanya melotot kayak bukan dia. Pak Maun mengangguk pelan. Ada getaran kuat di dalam hatinya. Ia tahu tanda-tanda ini. Ia terlalu mengenalnya dulu di masa mudanya. Saat ia masih menjadi murid langsung dari Kiai Rojak, ulama besar dari pesantren tua di Cirebon, tempat ilmu langit dan ilmu batin diajarkan bersamaan. Ia dulu hidup dalam dunia ilmu tinggi. Namun setelah peristiwa kelam yang merenggut sahabatnya dalam pertempuran gaib di Gunung Ciremai, Pak Maun memutuskan pensiun. Ia segel seluruh ilmunya, ia buang semua jimat, ia bakar kitab-kitabnya, dan ia memilih hidup biasa, menjual cendol, berzikir dalam hati, dan menjaga jarak dari urusan gaib. Tapi hari itu, saat melihat tubuh Amanda, ia tahu masa lalu menjemput ia kembali. Malam itu ia duduk bersila di dalam rumah bambunya. Lampu minyak kecil menyala temaram. Di hadapannya terbentang sebuah sajadah tua dan satu benda yang telah ia simpan selama 20 tahun, yaitu sebuah tasbih kayu stigi hitam, hadiah terakhir dari Kiai Rojak. Ia menggenggam tasbih itu erat, lalu berdoa. Matanya terpejam, bibirnya bergetar menyebut nama-nama Allah. Tiba-tiba, angin berembus kencang dari jendela, padahal jendelanya tertutup. Lampu minyak bergoyang, dan dari luar rumah terdengar suara seperti hembusan napas berat, bukan dari manusia. Pak Maun membuka matanya perlahan. "Sudah datang ya?" gumamnya pelan. Santet dari Banten. Masih suka main begini rupanya." Ia kemudian berdiri, mengambil botol kecil dari rak dapur, isinya minyak bidara hijau pekat. Di balik lemari usang, ia keluarkan sebuah kain sorban warisan kiainya. Malam itu, Pak Maun Salim tidak tidur. Ia hanya duduk diam. Pak Maun hanya duduk diam. Ia hanya duduk diam menanti. Karena ia tahu, begitu ia ikut campur dalam urusan Amanda, dukun pengirim santet pasti akan menyadarinya. Dan perang gaib yang sudah lama ia hindari, akhirnya dimulai lagi. Malam telah turun di kampung Mekarsari. Rumah-rumah mulai sunyi. Lampu-lampu padam satu persatu, menyisakan nyala samar dari teras dan suara jangkrik yang saling bersahutan. Tapi di salah satu rumah bambu di ujung kampung, Pak Maun Salim belum memejamkan mata. Di depan sajadah tuanya, ia duduk bersila, menggenggam tasbih stigi yang telah menghitam dimakan usia. Sudah lebih dari 1 jam ia berzikir pelan, mencoba menenangkan gelombang di pikirannya. Tapi yang datang justru bukan ketenangan, melainkan bayangan-bayangan masa lalu. Ia melihat kembali wajah gurunya, Kiai Rojak, yang semasa hidup dikenal sebagai penjaga ilmu putih dari pesantren tua di kaki Gunung Ciremai. Pesantren itu tak hanya mendalami ilmu syariat, tapi juga ilmu laduni dan hikmah. Digunakan hanya untuk melawan kejahatan batin seperti santet, tenun, dan sihir tingkat tinggi. Pak Maun bukan murid sembarangan. Dulu, ia adalah santri utama, dipercaya memegang kitab-kitab ajaran langit yang hanya diberikan pada murid terpilih. Ia pernah turun tangan mengusir jin di pesisir Indramayu, menangkal pesugihan di Majalengka, bahkan menghadapi dukun pemanggil angin di Gunung Slamet. Tapi, semua itu berubah sejak malam yang kelam 20 tahun lalu. Malam di mana sahabat seperguruannya, Kang Bahri, tewas dalam pertempuran gaib melawan seorang dukun hitam dari Banten, Gus Ranta. Waktu itu Gus Ranta baru muncul sebagai dukun muda sakti. Dia terkenal karena menyatukan ilmu hitam dengan praktek ilmu warisan leluhur Banten, dan dikenal mampu mengendalikan jin-jin berekor ular dengan darah ayam cemani. Kiai Rojak pernah memperingatkan agar tidak melawan Gus Ranta sendirian, tapi Kang Bahri nekat dan tak pernah kembali. Setelah tragedi itu, Pak Maun memilih berhenti dari dunia gaib. Ia menyegel semua ilmunya, membakar sebagian kitab, dan memilih jadi orang biasa. Menjual cendol, bergaul dengan warga, dan hidup seperti orang awam lainnya. Tapi kini, nama itu kembali muncul. Aroma ilmu hitam Gus Ranta itu masih sama, keras, liar, dan berbahaya.
gumamnya pelan malam itu. Di atas lantai bambunya, Pak Maun mau buka gulungan kain berwarna coklat tua. Di dalamnya tersimpan kitab kecil berisi hizib dan doa perlindungan yang dulu ia simpan untuk keadaan darurat. Jari-jarinya gemetar saat menyentuhnya. Sudah 2 dekade ia tak menyentuhnya, tapi kini ia merasa seperti bertemu kembali dengan bagian jiwanya yang hilang. Ketika ia mulai membaca halaman pertama, tiba-tiba lampu minyak di sudut ruangan berkedip. Bayangan muncul di dinding. Bayangan yang tidak berasal dari tubuh Pak Maun. Ia tak bergerak, tapi bibirnya mulai membaca ayat kursi dengan suara datar namun padat. Dan saat ia selesai membaca bait ketiga, angin berembus pelan, dan dari arah langit-langit terdengar suara lelaki tua, berbisik dan tertawa kecil. "Akhirnya, kau buka lagi kitab itu, Maun. Tapi sayang, umurmu sudah tua, ilmumu sudah lapuk." Pak Maun tidak bereaksi. Ia hanya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. "Gus Ranta, kau tak berubah, masih mengintai dari balik dunia. Bocah itu milikku sekarang. Amanda hanya pembuka. Setelah dia, ayahnya, lalu darahnya. Aku butuh tumbal bersih, jangan ikut campur." Pak Maun membuka matanya perlahan. Ia menoleh ke cermin kecil berbingkai kuningan di sudut ruangan. Cermin itu bergetar sendiri. "Kalau kau butuh tumbal, carilah yang rela. Jangan ambil gadis yang belum paham apa-apa. Kalau begitu, kau gantinya, Maun." Tiba-tiba, cermin itu pecah dengan bunyi nyaring, dan lampu minyak padam seketika. Ruangan gelap gulita. Namun di tengah kegelapan, sorban putih Kiai Rojak yang tersampir di dinding menyala pelan. Pak Maun berdiri. Ia ambil sorban itu, lalu melilitnya ke leher. Ia menyalakan kembali lampu minyak dengan korek api lama yang masih ia simpan. "Kalau ini memang harus kujalani lagi, aku akan mulai dari satu hal." Pagi harinya, warga melihat hal tak biasa. Pak Maun Salim yang biasanya berjualan keliling pukul 11 siang sudah berjalan sejak subuh. Tapi bukan ke arah pasar seperti biasanya. Ia mendorong gereboknya menuju rumah keluarga Hartono. Saat sampai, Mbak Lastri yang buka pintu. "Pak Maun, kok pagi-pagi?" "Saya cuma mau ngantar cendol. Semalam lupa nitip pesan. Katanya Amanda kepingin." Mbak Lastri terheran. "Tapi Amanda, biar saya antar ke dalam. Sekalian saya doakan." Potong Pak Maun cepat tapi santun. Wajahnya datar tapi matanya tajam. Dengan ragu, Mbak Lastri mengangguk. Pak Maun masuk perlahan ke ruang tamu, di mana Amanda masuk terbaring lemah. Kali ini lebih parah. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Di lehernya muncul bintik-bintik hitam, dan lidahnya berwarna biru. Pak Maun mengangguk pelan. Santet masuk ke pernapasan. Ia ambil segelas air putih dari meja. Dari saku dalam bajunya, ia teteskan 3 titik minyak bidara ke dalam air. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan ayat kursi, Al-Ikhlas, dan An-Nas. "Bismillah," ucapnya. Dengan perlahan ia mengusapkan air itu ke ubun-ubun Amanda. Dalam hitungan detik, Amanda menggeliat. Tubuhnya kejang, matanya terbalik, dan dari tenggorokannya keluar suara serak dalam nada marah. "Sialan kau Maun, kau ganggu pekerjaanku." Tapi Pak Maun tak gentar. Ia berdiri tegak, menatap mata kosong Amanda. Tangannya melingkar di udara, membuat gerakan seperti membuka pagar. Lalu, tiba-tiba hawa dingin menyelimuti ruangan. Pak Maun tahu, ini baru permulaan. Pagi itu, suasana rumah keluarga Hartono mencekam. Amanda masih terbaring di atas dipan kayu. Kini tubuhnya sedikit tengang setelah muntah cairan hitam seperti oli. Tapi kulit wajahnya masih pucat. Nafasnya tersengal dan dari leher hingga dadanya muncul ruam-ruam merah seperti bekas luka bakar. Pak Maun Salim duduk di dekatnya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya penuh kewaspadaan. Ia tahu santet ini belum selesai. Cairan hitam yang keluar dari tubuh Amanda hanyalah hasil pembersihan lapisan luar, bukan sumber utamanya.
Santet ini ibarat akar benalu yang menjalar di dalam tubuh. Kalau hanya dipangkas ujungnya, ia akan tumbuh lagi, bahkan lebih ganas. Mbak Lastri duduk tak jauh dari situ, gemetar sambil memegangi tasbih plastiknya. "Pak Maun, itu tadi suara siapa? Amanda bukan ngomong begitu biasanya. Suaranya ngeri," bisiknya ketakutan. "Bukan suara Amanda," jawab Pak Maun datar. "Itu suara perantara, jin kiriman, bukan yang utama. Tapi kita sudah ketahuan, dukun yang mengirim santet ini pasti sadar kita sedang membongkar kirimannya." Mbak Lastri menutup mulutnya dengan tangan. "Astagfirullah." Pak Maun berdiri perlahan. Ia menatap tubuh Amanda. Ruam-ruam di lehernya masih tampak aktif, sedikit bergerak seperti cacing yang merayap di bawah kulit. Ini ilmu tingkat tinggi. Santet ini tidak langsung masuk, tapi melewati perantara, seperti jalur yang dibuat dari tempat jauh ke tubuh korban. Kalau jalurnya masih aktif, pengaruh santet bisa terus masuk. Ia menoleh ke arah jendela. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, padahal matahari sedang tinggi. "Aku harus cari jalurnya dan memutusnya langsung." Menjelang siang, Pak Maun pulang ke rumahnya di ujung kampung. Ia mengambil beberapa benda penting dari dalam lemari tua. Tikar pandan khusus ruqyah, segenggam garam kasar dari Laut Gebang, sapu lidi berisi 99 helai, dan sebuah benda kecil yang paling ia jaga selama ini, keris pendek dari Kiai Rojak, tertulis huruf hijaiyah di pangkal gagangnya. Di sampingnya, ia buka kitab kecil berisi petunjuk menemukan jalur gaib. Ia mengambil air wudhu, lalu duduk bersila di atas tikar. Di sekelilingnya ia taburkan garam kasar dan daun kelor. Tangannya menggenggam keris pendek, dan ia mulai membaca hizib pelacak santet. Doa ini tidak dibaca sembarangan. Ia hanya bisa dibaca oleh yang pernah dibaiat langsung oleh guru ilmu hikmah. Doa itu bukan mantra, tapi gabungan dari doa-doa perlindungan dan permintaan petunjuk kepada Allah untuk mengungkap yang tersembunyi. Suara Pak Maun pelan tapi padat. Ayat demi ayat meluncur dari lisannya, dan saat ia membaca bait ketujuh, angin berembus pelan ke dalam rumah meski jendela tertutup. Dan mata batinnya terbuka. Dalam sekejap ruangan rumahnya menjadi gelap. Lantai di bawahnya seolah berubah menjadi tanah yang penuh akar dan jalan kecil. Di hadapannya muncul jalur gaib, menyerupai sulur-sulur hitam yang mengular dari arah rumah Amanda menuju ke timur laut. Tepat ke arah desa Karangdawa, tempat si mantan pacar Amanda tinggal. Sore itu, Pak Maun berjalan kaki ke arah desa Karangdawa. Ia hanya membawa satu tas kecil berisi benda-benda penting. Tidak ada sorban, tidak ada pakaian aneh. Ia tetap mengenakan baju koko lusuh dan sarung tua, menyamar sebagai penjual cendol biasa yang hendak mengantar pesanan. Setibanya di desa itu, ia berhenti di depan rumah besar bercat abu-abu yang tampak mewah di antara rumah-rumah lainnya. "Ini rumah si Iqbal," bisiknya. Iqbal, mantan kekasih Amanda. Dulu tampan, sopan, tapi setelah diputuskan karena sifatnya yang kasar dan cemburuan, Iqbal menghilang dari kampung. Kini, ia tinggal di Karangdawa bersama pamannya, yang tak lain adalah Gus Ranta, dukun santet sakti dari Banten. Dari balik pagar, Pak Maun melihat asap dupa membumbung dari belakang rumah. Hidungnya mencium aroma tajam dari daun-daun yang dibakar dengan darah ayam hitam. Tapi masih pakai cara lama, mengaktifkan jalur lewat medium dupa dan luka darah ayam hitam. Pak Maun menggeser sorban kecilnya ke bahunya, lalu menyentuhkan jari ke tanah. Ia membaca surah Al-Falaq
menelusuri tanah dengan ujung jari hingga terbentuk garis tak terlihat oleh mata biasa. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Bismillah, jalur ini aku tutup. Apa yang kau kirim aku kembalikan." Tiba-tiba, asap dupa di belakang rumah itu mendadak berubah warna dari putih menjadi merah darah. Di saat yang sama, suara jeritan melengking terdengar dari dalam rumah. Seorang pemuda berlari keluar dari belakang sambil memegangi dadanya. Iqbal. Ia jatuh bersimpuh di depan halaman, matanya melotot dan dari mulutnya mengalir darah kental. Ia memuntahkan serpihan benda-benda aneh, potongan rambut, jarum berkarat, dan serpihan tulang kecil. Penduduk sekitar panik, tapi Pak Maun tak gentar. Ia mundur perlahan, lalu berbalik. Jalur sudah diputus. Sekarang tinggal sumbernya. Malam harinya, Pak Maun kembali ke rumah Amanda. Mbak Lastri menunggu di teras sambil memegangi sajadah. "Ada apa, Pak? Tadi sore Amanda jerit-jerit, lalu pingsan lagi." "Tak apa, jalur kiriman sudah putus. Besok, aku akan bersihkan sisa-sisa jin yang masih bertahan di tubuhnya." "Tapi Pak, tadi ada yang aneh. Setelah Amanda pingsan, ada burung hitam besar datang, muter-muter di atas rumah, lalu hilang. Tiba-tiba hawa rumah jadi panas. Kami semua takut." Pak Maun menatap langit. Bulan tertutup awan, angin berhenti. "Burung itu bukan burung biasa. Itu penjaga kiriman, jin tunggangan Gus Ranta. Dia tahu aku sudah ikut campur." Ia melirik sorban Kiai Rojak yang ia bawa dan berkata pelan, "Pertarungan ini belum selesai, tapi aku tidak akan mundur, karena santet itu sudah bukan sekedar dendam mantan, tapi sudah jadi permainan tumbal." Malam itu, langit di atas kampung Mekarsari gelap tanpa bulan. Angin berhembus lemah seolah enggan menyentuh dedaunan. Hanya suara detak jam tua di ruang tamu rumah keluarga Hartono yang terdengar nyaring, seakan menghitung waktu mundur menuju sesuatu yang besar. Amanda masih terbaring di atas dipan, tapi kondisinya tampak lebih buruk dari sebelumnya. Matanya terbuka tapi membeku, pupilnya mengarah ke langit-langit seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Tubuhnya kaku dan di sekitar leher serta dadanya mulai muncul urat-urat hitam yang seperti menggembung di bawah kulit. Nafasnya berat dan tertahan seperti ada sesuatu yang mengganjal tenggorokannya. Mbak Lastri sudah berkali-kali mencoba menghubungi keluarga Amanda yang berada di luar kota, tapi tak ada yang merespons. Malam itu hanya ada ia dan Pak Maun Salim. Pak Maun tiba tepat setelah Isya, membawa satu kantong kecil berisi benda-benda ruqyah. Ia telah menyiapkan semuanya. Air ruqyah dengan campuran daun bidara dan bacaan hizib, tikar doa dari pandan tua, tasbih stigi warisan Kiai Rojak, dan yang paling penting, selembar kain kafan putih yang hanya digunakan untuk melawan jin dari kelas tinggi. Tanpa banyak bicara, Pak Maun meminta ruangan dimatikan lampunya. Hanya diterangi oleh lampu minyak yang ia bawa sendiri. Cahaya oranye temaram menyebar di seluruh ruangan. Ia berdiri di dekat kepala Amanda dan memulai dengan azan. Suaranya pelan namun begitu menggetarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Getaran mulai terasa di udara. Mbak Lastri menggigil meski tidak ada angin. Saat azan selesai, Pak Maun mulai membacakan surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Lalu disambung dengan Al-Falaq dan Anas. Baru beberapa ayat dibaca, tubuh Amanda terangkat sendiri dari dipan. Tidak tinggi, hanya beberapa sentimeter, tapi cukup untuk membuat Mbak Lastri berteriak dan tersungkur di pojok ruangan. "Pak, dia ngambang!" Pak Maun tidak berhenti. Suaranya semakin keras. Ia menyiramkan air ruqyah ke wajah Amanda sambil membaca, "Bismillah,
Bismillah, ya hayyu, ya qayyum, birahmatika astaghithu. Tiba-tiba mata Amanda membelalak, tapi yang menatap dari balik mata itu bukan Amanda lagi. Bola matanya berubah menjadi gelap sepenuhnya. Dari mulutnya keluar suara berat dan dalam, suara yang tak mungkin berasal dari seorang gadis. Kau lagi, Maun, murid tua itu. Sudah kubunuh Bahri, kini kau yang menyusul. Pak Maun terdiam sesaat, tapi kemudian ia menjawab, kau bukan lawanku. Aku bukan menyerang kau. Aku hanya ingin kau keluar dari tubuh anak ini. Anak ini milik kami, tumbal yang dipilih oleh Ranta. Gus Ranta tidak punya kuasa. Tidak di rumah ini, tidak di hadapan ayat-ayat Allah. Suara itu tertawa keras, menggema dalam ruangan. Benda-benda di atas meja tiba-tiba bergetar, lalu jatuh sendiri. Lampu minyak berkedip hebat, dan dari arah dapur terdengar suara piring pecah. Dan tiba-tiba dari dada Amanda keluar asap hitam tipis, membentuk wajah manusia berkepala kambing dengan mata merah menyala. Itulah dia, jin perantara tingkat tinggi, salah satu pasukan utama milik Gus Ranta. Wajahnya menatap Pak Maun penuh dendam. Aku tahu gurumu, dia yang menyegelku dulu di Karang Ampel. Tapi sekarang dia sudah mati, dan kau sudah tua dan lemah. Pak Maun berdiri. Ia tidak mengangkat tangan, tidak melempar jimat. Ia hanya menggenggam tasbihnya erat-erat dan membaca dengan jelas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saat itu juga, sorban putih Kiai Rojak yang dililit di pinggangnya bergerak sendiri, melambai perlahan ke arah jin itu. Jin kepala kambing itu meringis, mundur perlahan. Sorban itu, kutukan putih dari tangan Rojak. Bukan kutukan, tapi perlindungan. Pak Maun melanjutkan bacaan hizib. Dinding ruangan mulai bergetar pelan, kaca jendela berembun, dan dari bawah tikar keluar asap putih pekat yang mengepul perlahan mengelilingi tubuh Amanda. Dengan satu hentakan kaki, Pak Maun berkata tegas, "Keluar kalian semua, demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, aku usir kalian dari tubuh ini." Jeritan menggema dari dalam tubuh Amanda. Suara jin itu memekik. Lampu minyak padam seketika. Kegelapan menyelimuti ruangan. Tapi dalam kegelapan itu muncul cahaya putih kecil dari tasbih stigi Pak Maun. Dan dalam hitungan detik, tubuh Amanda ambruk. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya nafas yang kini terdengar pelan dan berat, seolah habis menempuh perjalanan jauh. Beberapa menit kemudian, Amanda mulai membuka matanya. Sorot matanya masih kosong, tapi sudah tidak hitam. Nafasnya mulai stabil. Raum-raum di tubuhnya memudar perlahan. Pak Maun mengusap keningnya. Ia letakkan telapak tangannya di ubun-ubun Amanda, membaca doa penenang. Lalu berkata pelan, "Tenang nak, kau sudah selamat untuk sementara." Tapi malam itu belum selesai. Saat Pak Maun hendak pulang, seekor burung hitam besar terbang rendah melewati atap rumah Amanda. Sayapnya lebar, matanya menyala merah, dan dari mulutnya keluar suara mirip suara manusia. "Maun!" Burung itu melesat ke langit dan lenyap dalam kabut malam. Pak Maun hanya menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Gus Ranta, akhirnya kau muncul juga. Kau kirim penjaga jalur utama." Ia melirik langit. Wajahnya tidak gentar. "Kalau kau berani, temui aku sendiri. Karena perang ini belum selesai." Sudah 3 malam berlalu sejak peristiwa pembersihan jin di tubuh Amanda. Warga kampung Mekarsari mulai mendengar kabar samar tentang Pak Tua tukang cendol yang bisa menyembuhkan santet. Ada yang percaya, ada yang menganggap itu cuma kebetulan. Tapi satu hal tak bisa disangkal, Amanda mulai pulih. Tubuhnya mulai segar meski masih lemah. Matanya sudah kembali jernih, ia bisa duduk dan berbicara pelan. Namun bagi Pak Maun Salim,
Justru inilah fase yang paling berbahaya. Karena ketika kiriman gaib berhasil diputus, dendam dukun pengirim tak pernah selesai di situ. Dan benar saja, malam demi malam, tanda-tanda serangan balik mulai bermunculan. Malam pertama, Pak Maun terbangun karena mendengar suara geraman dari atap rumahnya. Suaranya bukan suara binatang biasa, lebih mirip suara gabungan antara serigala dan ular. Saat ia keluar, ia melihat seekor ular besar sepanjang hampir 3 meter melilit yang rumah bambunya. Tapi anehnya, ular itu tidak menggigit. Ia hanya memandang Pak Maun dengan mata menyala merah. Lidahnya menjulur cepat dan kulitnya berkilat seperti logam hitam. Pak Maun tak panik. Ia hanya membaca doa ayat kursi, lalu menyiramkan air bekas wudhu ke arah ular itu. Jika kau bukan makhluk liar, tapi utusan dari Gusranta, sampaikan padanya, aku tak gentar. Ular itu meraung, dan perlahan-lahan tubuhnya mencair, berubah menjadi kabut hitam, lalu lenyap disapu angin malam. Malam kedua, Pak Maun mengalami mimpi buruk berulang. Dalam tidurnya, ia berada di tengah lapangan kosong, dikelilingi ribuan orang yang berdiri membisu tanpa mata dan tanpa wajah. Mereka mengangkat tangan ke arah langit, lalu secara bersamaan berteriak, "Kembalikan tumbalnya, kembalikan tumbalnya." Tiba-tiba, langit terbuka. Dari atas turun sosok berjubah hitam, membawa cambuk dari tulang manusia. Wajahnya tertutup surban, hanya mata merah menyala yang terlihat. "Maun, kali ini aku tidak kirim jin, aku sendiri yang akan datang." Pak Maun terbangun dengan tubuh penuh peluh. Nafasnya berat, dan ia sadar mimpi itu bukan sekedar mimpi, tapi sambungan langsung ke medan batin, medan di mana dukun seperti Gusranta biasa menjangkau musuhnya. Malam ketiga, warga mulai terkena dampaknya. Seekor kambing milik warga ditemukan mati dengan leher terpelimpir dan mata melotot, persis seperti kurban santet kiriman. Tak jauh dari kandang, ditemukan bekas lilin merah dan sisa dupa, pertanda jelas ada ritual kirim balik. Tak hanya itu, seorang bocah kecil yang bermain di dekat rumah Amanda tiba-tiba kerasukan dan berteriak-teriak dengan suara laki-laki dewasa. "Satu nyawa di bawah, satu harus diganti. Kau merusak perjanjian darah Maun." Warga mulai gelisah. Suara-suara sumbang bermunculan. Jangan-jangan gara-gara Pak Maun ikut campur. Apa Amanda sebenarnya memang tumbal? Kalau diganggu, kita semua kena. Pak Maun tahu ini tak bisa dibiarkan. Gusranta tak hanya menyerang dirinya, tapi membalikkan opini warga, menanamkan rasa takut agar ia disingkirkan tanpa harus bertarung langsung. Sore itu, Pak Maun pergi ke pemakaman tua di belakang kampung. Di bawah pohon asem yang tumbuh di tengah-tengah makam, ia duduk bersila. Tempat ini dulu dijadikan tempat berhalwat oleh Kiai Rojak, tempat di mana segala ilmu direndahkan dalam doa, bukan disombongkan. Ia buka kitab kecil miliknya. Di lembar terakhir, tertulis sesuatu yang selama ini belum pernah ia gunakan. Hizib Al-Muntakim, segel pemutus jalur gaib. Hizib ini hanya digunakan sekali seumur hidup. Dulu Kiai Rojak pernah berkata, "Jika engkau menghadapi musuh yang menyerang bukan hanya dengan santet, tapi juga lewat mimpi, lewat binatang, lewat manusia, dan jika ia sudah menyusup ke hati orang-orang di sekitarmu, maka bacalah hizib ini. Tapi ingat, resikonya, semua yang terhubung dengan musuh itu akan terbakar, termasuk perantangannya, dan tubuhmu sendiri mungkin tidak kuat menanggung balikannya." Pak Maun menatap langit. Senja bergeser ke malam. "Gusranta, kau sudah keterlaluan. Kau ancam anak ini, keluarganya, bahkan kampung ini. Kau rusak ketenangan demi tamakmu pada tumbal, maka jangan salahkan aku." Malam itu ia mulai membaca hizib Al-Muntakim. Ketika azan maghrib berkumandang, langit di atas kampung Mekarsari berubah merah. Angin berputar pelan. Dari arah utara terdengar suara gemuruh seperti petir yang tertahan di perut bumi.
Warga yang sedang makan malam mendadak menghentikan suapannya. Beberapa ayam dan kambing mulai gaduh. Anjing menyala ke arah barat. Dan di rumah Pak Maun, api dari lampu minyak tiba-tiba membentuk lingkaran. Hizib itu tak hanya doa, ia membangunkan penjaga-penjaga lama. Sosok-sosok gaib yang dulu pernah dibaiat oleh Kiai Rojak yang kini datang untuk melindungi murid terakhirnya. Ketika hizib selesai dibaca, tanah di sekitar makam tempat Pak Maun duduk bergetar, dan dari balik kabut muncul 3 sosok berjubah putih tanpa wajah. Mereka melayang di sekelilingnya, diam, tak berkata apa-apa. Pak Maun tahu siapa mereka. Mereka adalah roh-roh para mujahid batin, murid-murid Kiai Rojak yang gugur melawan kejahatan gaib di masa lalu. Ia berdiri, lalu berkata, "Bantu aku menjaga Amanda malam ini, karena malam ini Gus Ranta akan datang sendiri." Dan benar saja, saat malam mencapai puncaknya dan Amanda mulai tidur, cermin di kamar tiba-tiba mengembun sendiri dan dari balik pantulannya muncul wajah Gus Ranta, pucat, bermata merah, dan senyum bengkok yang menyeringai. "Kita bertemu akhirnya, Maun." Pak Maun dari ruang depan membuka matanya. Ia menghela napas panjang. "Ini belum pertemuan terakhir, tapi aku siap." Langit kampung Mekarsari malam itu tidak seperti biasanya. Awan hitam menggantung rendah, angin bertiup searah dan berputar mengitari satu titik. Rumah keluarga Hartono. Warga yang biasa ngopi di pos ronda satu persatu membubarkan diri. Burung-burung hantu mulai turun ke atap rumah, menandakan makhluk-makhluk yang tak terlihat mulai bergerak. Di dalam rumah, Amanda mulai tidur dalam kondisi lebih baik. Namun, suhu tubuhnya tiba-tiba melonjak, napasnya memburu, dan tangan kirinya mencengkram bantal seolah sedang melawan sesuatu dalam mimpi. Di meja kecil dekat tempat tidurnya, lampu minyak mendadak meredup, tanpa angin, tanpa sebab. Di luar rumah, Pak Maun Salim duduk di tikar pandan usangnya. Di depannya, 3 mangkuk kecil berisi air doa dari sumur tua di pesantren Karangsuwung, garam kasar dari pantai Cimanuk, dan tanah kering dari pemakaman mujahid lama di Gunung Jati. Ketiganya bukan sekedar benda. Mereka adalah media ikatan penjaga, pelindung dari alam gaib, dihidupkan kembali dengan hizib Al-Muntakim yang telah ia aktifkan di malam sebelumnya. Pak Maun mengangkat kepalanya perlahan, menatap langit. "Kalau malam ini kau datang, Gus Ranta, jangan kirim anak buahmu. Datang sendiri. Aku siap." Tepat pukul 00.13, terdengar bunyi kaca pecah dari kamar Amanda. Pak Maun berdiri cepat dan melangkah ke dalam. Mbak Lastri yang sedang zikir di ruang tengah langsung berdiri gemetar. "Pak Maun, ada suara dari dalam. Amanda!" "Diam di sini, Bu. Jangan masuk. Apapun yang Ibu lihat nanti, jangan ikut bicara." Pak Maun membuka pintu kamar Amanda. Di dalam, cermin besar yang biasanya menempel di dinding kini tergeletak pecah di lantai. Namun, di tengah-tengah serpihan kaca itu, terlihat pantulan yang tidak sesuai. Pantulan itu memperlihatkan sebuah ruangan lain. Bukan kamar Amanda, tapi ruang ritual, dinding batu, lilin menyala, dan seorang lelaki duduk bersila menghadap ke arah pantulan itu. Itulah dia, Gus Ranta. Wajahnya tirus, kulitnya abu-abu kehijauan seperti jamur tua, sorban hitamnya kusut, dan tangannya dililit ular kecil yang terus menggeliat di sela jari. Ia tersenyum tipis. "Sudah lama aku menunggumu. Aku kira kau sudah mati bersama gurumu." Pak Maun menatap cermin itu tanpa berkedip. "Ilmu guruku belum habis. Kau masih bisa merasakannya lewat napasku." Gus Ranta tertawa rendah. "Kau pikir hizib-hizib murid pesantren akan menaklukkan jalur santetku? Kau lupa, aku bukan lagi Ranta yang dulu."
Aku sudah makan darah 7 bayi pesugihan. Aku sudah bertapa di kuburan tua Caringin selama 44 malam. Kau cuma penjual cendol tuah Maun. Jangan mimpi jadi pahlawan. Benar, aku penjual cendol. Tapi cendolku bersih. Tak seperti darah yang kau telan tiap malam. Cermin itu bergetar. Dari dalam pantulan, ular di tangan Gusranta menjulur dan keluar dari kaca, menyembur ke arah Amanda yang sedang lelap. Tanpa ragu, Pak Maun mengambil kain kafan kecil yang sudah ditulisin ayat kursi dan al-falak, lalu dilemparkannya tepat ke arah cermin. Biiznillah, tertutuplah semua jalur gaib yang bersambung lewat media dunia. Cermin meledak jadi abu, dan serpihan kaca beterbangan tapi tak menyentuh Pak Maun. Ular itu mengguik seperti kesakitan, lalu menguap jadi asap hitam dan lenyap. Suara tertawa Gusranta masih terdengar samar di balik udara kamar. Belum selesai, belum selesai. Aku akan datang bukan lewat cermin, tapi lewat tubuh manusia yang dekat denganmu. Pagi harinya sesuatu yang ganjil terjadi. Bu Sarmini, tetangga sebelah rumah Amanda, yang dikenal pendiam dan baik hati, tiba-tiba datang ke rumah Pak Maun dengan wajah pucat, mengetuk pintu sambil berkata, "Pak Maun, boleh saya minta air dua itu? Kepala saya panas, saya mimpi lihat ular besar makan tubuh Amanda." Pak Maun menatap Bu Sarmini tajam. Ia tidak bicara. Ia hanya mengangguk, mengambil air doa dan menyerahkannya kepadanya. Tapi saat Bu Sarmini meminum air itu, tubuhnya bergetar hebat dan tiba-tiba dari mulutnya terdengar suara laki-laki. "Maun, kau pikir kau bisa menebak lewat siapa aku datang? Semua bisa kujadikan wadah, termasuk anak kecil, termasuk bayi dalam kandungan, termasuk istrimu dulu." Pak Maun tersenjak. Istrimu dulu. Itu kalimat yang tak boleh disebut. Karena 20 tahun lalu, sebelum ia meninggalkan dunia ilmu batin, istrinya tewas dengan cara mengenaskan, terbakar tanpa sebab di dalam rumahnya setelah malam sebelumnya Pak Maun menolak permintaan seseorang untuk menyembuhkan pasien yang ternyata dijadikan tumbal. Dan kini, Gusranta menyebut nama itu. "Maun, kalau kau keras kepala, maka aku akan bakar lagi satu nyawa. Pilih, Amanda atau kampungmu." Bu Sarmini terjatuh, pingsan. Pak Maun berdiri, wajahnya tak lagi seperti tukang cendol, sorot matanya kembali seperti murid utama Kiai Rojak dengan napas yang menggema bacaan hizib. "Aku sudah tahu jalur kirimanmu. Aku tahu siapa perantara-perantara ruhmu. Aku tahu siapa yang kau gunakan sebagai cermin, tapi sekarang, Gusranta, kita bertemu di medan sejati." Ia mengambil keris kecil bertuliskan kaligrafi dan menggoreskan sedikit darah dari ibu jarinya membentuk simbol khusus di tanah. Simbol pembalik jalur. "Kali ini, aku tidak hanya mengusir, aku akan mengirim balik semua makhluk kirimanmu, dan aku akan buka jalur ke ruang ritualmu, biar aku datang ke sana." Langit sore hari itu kembali gelap, meski belum malam. Hujan turun pelan tapi tak basahi tanah. Karena hujan itu bukan hujan biasa. Itu adalah hujan isyarat, tanda bahwa dua kekuatan batin akan saling bersuah. Dan Pak Maun sudah siap bertempur. Hujan tak kunjung reda. Langit di atas kampung Mekarsari pekat, seolah malam datang lebih cepat dari seharusnya. Tapi bukan hanya hujan yang membuat suasana berbeda. Warga mulai merasa gelisah tanpa sebab. Beberapa hewan ternak tak mau makan. Anak-anak menangis di tengah tidur, dan mimpi buruk seperti menjangkiti setiap rumah. Semua tanda itu adalah sinyal pertarungan gaib sudah dimulai. Di dalam gubuknya yang sederhana,
Pak Maun duduk bersila di atas tikar pandan yang digulung khusus. Di depannya menyala api kecil dari kayu cendana, bukan untuk menghangatkan, tapi menjadi pembuka pintu antar ruang batin. Ia mengeluarkan benda yang disimpan sejak muda, kapsul besi berisi kertas tua, bertuliskan hijib Rojak Al-Akbar, ilmu pamungkas yang hanya digunakan jika lawan menembus 3 lapis dunia, nyata, batin, dan mimpi. Dan Gusranta sudah menembus ketiganya. Sore itu, Pak Maun memulai ritual pembalik jalur. Ia buka lembaran kecil dari kulit rusa tua. Di situ tertulis urutan bacaan. 1. Doa pemutus simpul iblis. 2. Surat An-Naml ayat 30-31. 3. Penguncian jalur gaib. 4. Panggilan penuntun arwah mujahid. Dengan mulut kering dan nafas stabil, Pak Maun mulai membaca. Api kayu cendana di depannya menyala biru, tanda bahwa ruh dari dimensi gaib mulai menyambut. Saat sampai pada ayat keempat, tanah di bawah tikar mulai bergetar halus. Di belakangnya muncul 3 cahaya putih seperti bentuk manusia yang melayang tanpa wajah. Mereka adalah ruh penjaga warisan dari Kiai Rojak, penuntun menuju ruang pertempuran gaib. Tunjukkan padaku jalur menuju tempat ritual Gusranta, ujar Pak Maun pelan. Salah satu dari mereka menunduk lalu mengulurkan telapak tangan memperlihatkan cermin kecil bundar. Di dalamnya terlihat bayangan, ruang bawah tanah penuh darah dengan tiang dari tulang dan lantai dari tulang belulang. Itulah tempat Gusranta biasa memanggil jin. Dan kini Pak Maun tahu ia harus masuk ke sana. Perjalanan ini tak seperti orang tidur atau meditasi biasa. Tubuh Pak Maun tetap diam, tapi jiwanya keluar dalam bentuk cahaya putih pucat dibimbing oleh 3 sosok ruh penjaga, melewati lorong gelap yang menggeliat seperti usus raksasa. Udara di dalam lorong itu bau busuk, seperti daging terbakar dan belerang. Dari kejauhan terdengar suara tawa, tangis dan lolongan binatang bercampur jadi satu. Lorong ini bukan tempat jin biasa. Ini jalur santet kelas tinggi, jalur yang dibuat dari tumbal manusia dan darah yang dikorbankan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di depan gerbang batu hitam bertuliskan huruf-huruf yang terbalik. Di atasnya ada satu simbol berbentuk ular melingkar menggigit ekornya sendiri. Disinilah rumahnya, gumam Pak Maun. 3 sosok penjaga membuka jalan. Begitu pintu batu terbuka, panas luar biasa menyergap. Di dalam ruangan, Gusranta duduk di singgahsananya, singgahsana dari tulang manusia dengan kepala kerbau di sisi kiri dan keris besar tertancap di belakangnya. Datang juga kau Maun, tapi terlambat. Jalur santet kedua sudah kutanam kembali di tubuh Amanda lewat mimpi ibunya. Pak Maun terdiam. Betul, lanjut Gusranta. Bu Lastri, ibunya sendiri. Dia bermimpi 2 malam lalu diberi air minum oleh wanita tua, padahal itu aku menyamar. Sejak itu, tubuh Amanda kembali rentan, dan kali ini tidak ada yang bisa menghentikan. Pak Maun melangkah ke depan. Ia tak gentar. Kau bisa tanam jalur lewat siapa saja, tapi aku juga bisa potongnya dari sumbernya langsung. Ia mencabut keris kecil dari balik jubah batinnya. Gusranta berdiri. Dari belakangnya muncul 3 jin bertubuh raksasa, bermata satu, bersayap kelelawar, dan bertanduk. Mereka meraung, lalu melayang ke arah Pak Maun. Dengan suara tenang, Pak Maun membaca,
In kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina. Dari keris kecil itu keluar cahaya putih menyilaukan, lalu meledak jadi lingkaran cahaya. Ketiga jin itu meraung, terbakar. Mereka tak lenyap, tapi dikunci dalam tiang api yang memutar tubuh mereka. Pak Maun melompat ke depan. Kerisnya langsung menancap ke batu pusat ritual. Bismillah, aku hancurkan pusat kekuatanmu, Gusranta. Tiba-tiba seluruh ruangan berguncang. Lantai dari tulang-tulang pecah satu persatu. Darah dari dinding menciprat. Gusranta meraung marah dan tubuhnya berubah, membesar, hitam, berapi. Itulah wujud aslinya setelah puluhan tahun menumpuk energi jahat. Tapi Pak Maun tak mundur. Ia mencabut kapsul hizib Rojak Al-Akbar, lalu membukanya dan membacakan, Bisirril kalam, binuril Quran. Ya Allah, potonglah semua jalur makhluk laknat ini dan bakar perjanjian darahnya dengan cahayamu. Cahaya menyala terang, seperti ledakan matahari dalam ruang bawah tanah itu. Gusranta berteriak, tubuhnya meleleh, berubah dari manusia ke binatang, lalu ke bayangan, lalu ke debu. Dan dalam sekejap, semua menjadi hening. Pak Maun tersentak bangun, keringatnya membasahi tubuhnya. Ia membuka mata di gubuknya. Tikar di bawahnya terbakar setengah. Air dalam mangkuk menguap habis. Tapi senyumnya muncul perlahan. Sudah, selesai. Di tempat lain, Amanda yang sedang tidur di kamarnya mendadak terbangun. Nafasnya lega, tubuhnya terasa ringan, dan saat ia bercermin, ia hanya menangis. Ruam-ruam di leher dan tubuhnya lenyap, matanya kembali bersinar. Ia memeluk ibunya sambil berkata, Mak, mimpiku. Pak Maun datang dan tarik semua ular keluar dari tubuhku. Mbak Lastri tak berkata apa-apa. Ia hanya menangis sambil berdoa, dan jauh dalam hatinya, ia tahu Pak Maun telah melawan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tapi kemenangan ini belum sepenuhnya akhir, karena seperti yang pernah dikatakan Kiai Rojak dulu, setiap kali satu dukun kalah, akan muncul dua yang baru. Tapi selama masih ada orang yang percaya pada doa dan bukan dendam, cahaya akan selalu menang. Matahari pagi menembus rerimbunan pohon jati di sisi timur kampung Mekarsari. Suara burung kembali terdengar cerah setelah berminggu-minggu sepi. Bau tanah basah usai hujan semalam masih terasa kental di udara. Seperti pertanda, kampung ini sedang bernapas lega. Amanda duduk di kursi kayu depan rumah, mengenakan baju lengan panjang dan selendang. Wajahnya segar, pipinya berisi, dan matanya tak lagi dikelilingi bayangan hitam. Di tangannya ada segelas air putih yang dia genggam erat. Bukan air sembarang air, tapi air sisa doa terakhir dari Pak Maun. Ia simpan itu seperti pusaka. Di dalam rumah, Mbak Lastri sedang menyiapkan bubur kacang hijau untuk tamu yang akan datang pagi itu. Tapi siapapun tahu, tamu itu bukan orang biasa. Pagi ini, Pak Maun Salim akan datang. Suara roda kayu gerobak terdengar dari ujung jalan. Cekrek, cekrek, cekrek. Gerobaknya masih sama, catnya sudah luntur, kaca kecil di sisi kanan sudah retak, dan gantungan sendok aluminium itu tetap berdenting-denting tiap kali jalan berlubang. Tapi kini suara gerobak itu menjadi alarm kebangkitan kampung. Tanda bahwa bahaya sudah berlalu. Anak-anak mulai berlarian mendekati gerobak itu. Pak Maun, cendolnya 2. Saya juga, Pak. Pakai santan banyak ya. Tapi hari ini, Pak Maun tidak berhenti untuk jualan. Ia hanya tersenyum, mengangkat tangan sambil berkata, "Hari ini bukan jualan, hari ini saya mau silaturahmi." Warga mulai membicarakan dirinya dengan bisik-bisik. Itu dia yang bantu Amanda ya? Dulu katanya murid kiai dari Cirebon, bener nggak sih? Makanya nggak heran dia nggak pernah sakit. Bisa jadi dia bukan manusia biasa. Pak Maun tidak menanggapi.
Ia tetap berjalan tenang, mendorong gerobaknya ke halaman Amanda. Di sana, Amanda sudah berdiri menunggu, lalu membungkuk memberi salam. "Pak Maun, terima kasih. Kalau tidak ada Bapak, saya mungkin sudah..." "Jangan lanjutkan kalimat itu, karena kau masih hidup. Itu artinya Allah masih memberimu kesempatan." Amanda mengangguk, matanya jatuh begitu saja. Mereka duduk di bangku panjang dekat pohon mangga. Suasana hening sejenak. "Pak Maun, boleh saya tanya, kenapa Bapak pilih jadi tukang cendol? Padahal Bapak bisa saja jadi ustadz atau ahli ruqyah yang hebat." Pak Maun tersenyum kecil. "Karena saya pernah sombong, Nak." "Sombong?" "Ya, setelah Kiai Rojak wafat, saya pikir semua ilmu yang saya miliki adalah milik saya sendiri. Saya sempat buka pengobatan, minta bayaran, bahkan tolak pasien miskin. Dan saat itulah istri saya terbakar di dalam rumah. Itu bukan kecelakaan, itu hukuman." Amanda menutup mulutnya. Ia tak menyangka luka Pak Maun begitu dalam. "Sejak itu, saya bersumpah hanya akan menggunakan ilmu ini kalau Allah sendiri yang menggerakkan langkah saya. Dan saya jalani hidup sederhana, jualan cendol. Tapi setiap hari saya berdoa, 'Ya Allah, jika ada yang butuh pertolongan-Mu, biarkan langkahku menemuinya.' Dan ternyata, langkah itu membawaku ke depan rumah-Mu." Amanda menangis, bukan karena sedih, tapi karena tersadar bahwa yang menyelamatkannya bukan manusia, tapi kehendak Tuhan lewat manusia yang merendahkan dirinya. Hari-hari berikutnya hidup kembali normal. Amanda pulih sepenuhnya. Mbak Lastri mulai berdagang gorengan lagi. Warga tak lagi diganggu mimpi buruk atau kematian hewan aneh. Kampung Mekarsari kembali damai. Tapi nama Pak Maun kini jadi pembicaraan harian. Ada yang bilang dia bukan manusia tapi utusan goib dari Gunung Jati. Ada yang bilang dia sebenarnya wali yang sedang menyamar. Ada juga yang mengira dia hanya kakek biasa yang kebetulan berilmu. Tapi satu yang disepakati semua orang, Pak Maun bukan tukang cendol biasa. Dan Pak Maun, ia kembali mendorong gerobaknya setiap pagi, berdenting di ganggang kecil, menyapa anak-anak, memberikan cendol gratis untuk orang tua, dan tetap tidak pernah cerita apapun tentang ilmu yang ia miliki. Sampai pada suatu sore, saat hujan gerimis turun dan Pak Maun mendorong gerobaknya di dekat kebun kosong, ia melihat sosok lelaki muda berjubah hitam berdiri di bawah pohon. Lelaki itu tersenyum dan berkata, "Kami dari Gunung Salak, Pak. Kami dengar Bapak menghancurkan jalur milik Gus Ranta, tapi kami berbeda. Kami tidak ingin perang. Kami ingin belajar." "Belajar?" "Ya, belajar membalik jalan sesat, belajar tentang batas goib yang benar. Boleh kami datang malam Jumat nanti?" Pak Maun terhenti. "Belajar? Kalau benar niat kalian, datanglah bukan bawa jubah, tapi bawa sajadah. Jangan bawa batu, tapi bawa air wudhu. Jangan bawa dendam, tapi bawa niat suci. Kalau itu bisa, maka pintu rumahku akan terbuka." Lelaki itu mengangguk dan lalu menghilang di telan kabut. Dan Pak Maun hanya bergumam, "Perjalanan ini belum selesai. Tapi aku siap." Kisah Pak Maun Salim bukan hanya tentang santet dan pertarungan goib, tapi tentang bagaimana ilmu tinggi tak berarti apa-apa kalau tak disertai rendah hati. Di balik gerobak cendol tersimpan warisan besar dari guru-guru sufi. Dan di kampung kecil seperti Mekarsari, cahaya itu masih bersinar, diam-diam dan setia.